tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan rahmat yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa mengikuti Bina Iman Online. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi. Halo teman-teman, nama saya Ita. Hari ini saya mau menyanyikan baca kitab suci. Yuk kita mulai. Yang suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, nama saya Ita. Hari ini saya mau menyanyikan Aku Pahlawan Kecil. Yuk kita mulai. Aku pahlawan kecil, siapa pahlawan kita tidak ada. Pahlawan kecil, siapa pahlawan kita tidak ada. Teman-teman, saya Ethan. Hari ini saya mau menyanyikan lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Yuk kita mulai. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih, berdoa untuk semua, penuh kasih, berdoa untuk semua. Aku bangga kesaksian, aku lakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Ya teman-teman. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi. Halo adik-adik semua, sebentar lagi kakak mau bacain cerita nih. Ayo, siapa yang mau dengar ceritanya? Ayo, kita dengar bareng-bareng ya. Nah, cerita kita hari ini judulnya adalah Perumpamaan Seorang Penabur. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian, sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering, karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian, sebagian lagi jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu, dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati, dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
dan ada yang 100 kali lipat. Yang dimaksudkan dengan benih itu adalah firman Tuhan. Dan tanah maksudnya adalah hati kita. Nah, benih yang di pinggir jalan itu maksudnya adalah firman Tuhan yang hanya didengarkan saja, tapi tidak diperhatikan. Lalu datanglah si jahat yang mengambil firman itu dari hati kita. Nah, contohnya itu adalah main HP waktu ibadah, tidak mendengarkan dengan serius, kita malas untuk memuliakan nama Tuhan, gitu adik-adik. Nah, yang selanjutnya, benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja, dan kita tidak mempelajari firman itu. Lalu datanglah masalah yang menjauhkan firman itu dari hati kita. Nah, contohnya adalah malas membaca Alkitab, malas berdoa, dan malas memuji Tuhan. Oke adik-adik? Nah, yang selanjutnya nih, benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak dipercayai. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu. Nah, contohnya, kita takut akan hari besok. Misalnya besok ada sesuatu yang besar atau sesuatu yang penting, tapi kita takut, kita khawatir. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Nah, benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu diperhatikan, dipelajari, dan dipercayai. Oke adik-adik? Nah, contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Udah selesai dengar ceritanya kan adik-adik? Nah, dari firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita kalau iman kita akan bertumbuh kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan. Oke? Jadi kalian harus sering dengerin firman Tuhan ya tiap hari. Jangan sampai lupa, oke? Dadah adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Pagi adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai aktivitas kita. Sebentar lagi kakak akan menunjukkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Alat-alat yang dibutuhkan sangat sederhana, yaitu 2 pot atau kalian bisa ganti dengan 2 botol aqua kecil atau aqua gelas. Ada juga biji kecambah, kemudian batu secukupnya, serta kapas, lalu sediakan juga sedikit air. Kita mulai proses kerjanya ya. Pertama-tama, rendam kapas ini dengan air, tapi jangan sampai basah ya, secukupnya saja. Kemudian peras, lalu kalian bisa menggunakan tempat ini untuk sebagai alas dari biji kecambah itu. Nah, setelah jadi, kita taruh beberapa butir saja di atas kapas ini agar dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, masukkan beberapa buah batu yang akan kalian ambil dan beri sedikit air di dalamnya. Kemudian masukkan kembali biji kecambah yang seperti tadi kakak beri. Tahu kan? Untuk yang terakhir, bahan-bahannya adalah dedaunan kering yang ada di depan rumah. Masukkan ke dalam wadah. Kemudian taburkan berapa biji seperti yang sebelumnya, dan jangan lupa diberi air ya. Setelah itu, kakak akan menunjukkan hasil dari penanaman sebelumnya. Nah, dapat adik-adik lihat bahwa penanaman kacang ini walaupun hanya di kapas, tapi dia dapat tumbuh dengan baik.
Namun, jika kita lihat pada bebatuan ini, maka dapat adik lihat bahwa pertumbuhan dari kacang-kacangan ini tidak teratur, bahkan ada yang busuk dan tidak dapat tumbuh dengan semuanya. Sedangkan pada tanaman-tanaman yang ada di semak-semak tadi, dapat adik lihat ada yang tumbuh dan ada yang tidak, dan itu lebih banyak busuknya daripada tanaman-tanaman sebelumnya. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tanaman yang berada di tanah yang bagus akan menghasilkan bibit dan hasil yang bagus. Namun di tanah berbatu dia tidak akan bermaksimal. Sehingga adik-adik yang baik, kakak berharap kalian dapat tumbuh dengan baik dan dapat menjadi harapan bangsa dan negara ini. Terima kasih, sekian. Bergembira dalam nama Tuhan, hilang sudah duka lara, ganti sukacita ku memuji. Adik, gimana tadi? Seru kan? Nah, sebelum kita menutup Bia Online pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ikutin kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang Bia Online hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami selalu sehat dan berbahagia dalam keluarga kami. Ya Bapa, berkatilah kami pula sebagai anak-anak supaya kami dapat menghormati kedua orang tua kami dan juga selalu sayang kepada seluruh anggota keluarga kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat melakukan aktivitas kami tanpa kurang suatu apapun. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik, Bia Online kita pada hari ini sudah selesai. Yeay. Jangan lupa terus berdoa dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di Bia Online selanjutnya. Dadah.